kali ini spesial di mana Ki Macan akan berbagi informasi untuk sebuah ramalan di tahun 2024. Hitungan hari, hitungan minggu kita sudah akan memasuki tahun 2024, di mana kita pasti akan berharap 2024 tahun kejayaan bagi kita semua di tahun naga kayu. Namun kembali lagi ya Rek ya, untuk ramalannya Ki Macan kali ini spesial di tahun 2024. Mas Jawir menginginkan Ki Macan melihat lebih lanjut. Ini ada banyak pertanyaan yang akan Mas Jawir tanyakan ke Ki Macan. Semoga bisa terlihat dari kartu oracle, kartu tarot, pendengaran, vision penglihatan, dan juga di kitab Prabu. Baik itu politik Indonesia, untuk kabar artis ya Rek ya, bencana alam, teror penyakit, kabar kriminal viral, peluang bisnis, teknologi, dan juga sedikit melihat lebih lanjut meneropong untuk berita dunia apa yang akan terlihat melalui ramalannya Ki Macan. Namun kembali lagi ya Rek ya, yang namanya ramalan ini adalah sebuah prediksi ya. Kalian percaya boleh, tidak pun juga tidak apa-apa. Namun kembali lagi, Ki Macan akan berupaya sebaik mungkin dengan menggabungkan berbagai macam hal untuk bisa memberikan informasi ramalan yang bertanggung jawab ya Rek ya. Namun kembali lagi, kita dengan adanya ramalan ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih waspada ya, antisipasi. Kalau yang bagus digunakan sebagai penyemangat. Nanti setelah ini lanjut untuk penerawangan tahun 2024. Iya, sebenarnya agak cukup berat bagi saya untuk menerawang 2024 ya. Karena ada sisi baik dan ada sisi buruknya. Semoga di tahun 2024 ini apapun hasil dari penerawangan saya di sini ya, bisa membuat kita sebagai manusia lebih banyak mendekatkan kepada Tuhan. Amin ya Allah. Betul. Ya, kalau ada berita baik, ya ambil sisi positifnya. Amin. Tapi kalau misalnya banyak sekali berita-berita yang negatif, ya kita sebagai manusia harus bisa waspada dan berdoa kepada Tuhan sehingga hal-hal yang saya buka di sini bisa kita waspadai. Betul, ya. jadi kita bisa mematahkan. Betul, patahkan ramalan saya. Ya, kalau tidak terjadi, berarti Tuhan masih sayang dengan kita. Amin. Jadi kita bagaimana caranya berterima kasih pada Tuhan, ya, untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan lagi, Sang Pencipta. Amin. Amin ya. Tapi sebelum saya melanjutkan menerawang untuk tahun 2024, ya. Kita harus minum dulu botol minum kesehatan. Yang sudah mendapatkan, yang sudah lolos seleksi dari admin 1 dan admin 2, dijaga dengan baik. Betul. Ya, karena ini botol kesehatan, bagus untuk kesehatan, Amin. bisa mengobati penyakit medis dan non medis. Alhamdulillah. Ya, investasi jangka panjang bagi manusia bukan hanya sekedar harta, tapi kesehatan. Jaga kesehatan kalian. Kalau kalian sehat, sudah pasti kalian bisa bekerja mencari uang. Amin ya. Berkumpul dengan keluarga, menikmatin kebahagiaan. Amin. Ya. Tapi kalau kalian tidak sehat, ya, mau uang segitu banyaknya, harta segitu banyaknya, tidak akan pernah bisa kalian nikmati. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Saya hanya membutuhkan nama lengkap dan tanggal lahir saja. Silakan chatting di admin 1 dan admin 2 ya, semoga lolos seleksi. Amin. Karena botol minum kesehatan ini ya tidak saya jual secara bebas. Ya, karena apa? Karena saya tidak bisa membantu semua orang di luar sana. Karena ada jenis manusia yang sedang menjalani karma. Ya, biarkanlah dia menjalani karma. Tapi untuk saudaraku di luar sana yang sudah mendapatkan botol kesehatan ini, ya, jaga dengan baik. Isi dengan kekuatan doa. Ini media. Kita bermohon kepada Tuhan dengan air putih ini dan botol ini sehingga doa-doa kita bisa diijabah. Amin, amin ya robbal alamin. Botol kesehatan infus biokristal spiritual maharnya Rp1.250.000, belum termasuk ongkir ya, ya. Doa terlebih dahulu.
rasanya itu seperti air pegunungan setelah kalian doakan. Alhamdulillah. Ya. Yang diisi di sini hanya air putih, tidak boleh yang soda, kopi atau teh, khusus air putih. Jadi kalau kalian sedang minum obat dokter, ya airnya campur ini. Ya, minum obatnya campur minum ini. Tapi kalau kalian lagi sehat-sehat saja, cukup minum air ini saja. Alhamdulillah. Gitu Gigi. Ya. Untuk parfum Sang Jagat ini pun Ya. Macan mau tambah warna. Parfum Sang Jagatnya saya ingin menggunakan yang warna hijau. Hijau ngoten Gigi ya. Monggo. Ya. Parfum Sang Jagat ini juga bagus untuk kalian pakai setiap hari beraktivitas ya. Karena selain wangi yang kalian dapatkan, ya, parfum Sang Jagat ini juga bisa membersihkan energi negatif dalam tubuh kita dan membuka kembali aura positif. Setelah aura positif itu mengelilingi kalian, jaga. Dengan apa caranya? Ya, sifat dan karakter kalian harus baik, perkataan ya, dan perbuatan kalian. Aura positif itu akan selalu mengelilingi kalian. Dan ingat, yang awalnya kalian suka marah, kepikiran dalam masalah itu akan tenang. Karena setiap permasalahan kalau kalian tenang itu akan ada jalan solusi. Betul. Amin amin ya rabbal alamin. Kira ya parfum Sang Jagat doa terlebih dahulu. Gelang tricakra juga sampai lali disemprot juga ya Rek ya. Wis paket lengkap nih Mas Jawir kinyis-kinyise gila Rek ya. Banyu mustika doa terlebih dahulu. Alhamdulillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang, membuka tabir misteri, untuk meneropong dimensi di tahun 2024. Apapun hasil dari penerawangan saya di sini, kalau dia positif buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif buatlah waspada dan hati-hati, jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Amin ya Allah. Jadi semangat ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya, dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan kesuksesan. Semangat menunjukkan kesuksesan ya Rek ya. Ora oleh lemes-lemesan iki. ya. Kudu semangat. Kita akan menerobos portal di tahun 2024. Kembali saya akan mengkolaborasikan kartu tarot saya dan kartu oracle saya untuk menerobos tahun 2024. Di tahun 2024 ini pasti akan ada banyak gejolak ya Rek ya. Jadi ambil sisi Positifnya betul. Kalau ada sisi negatif ya, kita buat pelajaran dan introspeksi buat diri sendiri, waspada, jangan sampai hal itu terjadi. Betul sekali, karena Tuhan kan bisa membolak-balikkan Betul. sesuatu Gigi ya. Betul. Kalau kita dari awalnya sudah waspada, membawa dalam doa, insya Allah Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita kok Rek ya. Semangat. Iya. Pertanyaan pertama. Nah, Iya. baik ya Macan. Ini untuk pertanyaan pertama, ini mungkin yang saat ini lagi marah itu mengenai sebuah isu politik. Iya. Namun Mas Jawir tidak mau menanyakan, tergantung nanti di kartunya terlihat seperti apa. Ini tentang politik. Kalau seandainya kartunya terlihat untuk presiden ya, mungkin itu yang terbaik yang akan disampaikan ngoten ya Ki. Ya. Betul. Ini tentang isu politik di Indonesia nih Ki. Kita lihat untuk politik Indonesia di tahun 2024. Karena pemilu kan Februari ya Rek ya. Iya, matahari Oh, jeh. artinya panas. Ya. Jadi yang saya rasakan di sini untuk politik Indonesia di tahun 2024 dari hasil oracle saya ini, ya. Politik Indonesia di tahun 2024 lebih hancur dari tahun-tahun kemarin. Ya. Di sini tikam menikam antara
partai satu. pemerintah dan pemerintahan yang lain. Kuwi rek dengerin. Yang jahat dilindungi dan yang baik dibenci. Dan juga yang saya rasakan di sini, banyak sekali mengorbankan masyarakat untuk kepentingan sendiri. Aiku. Pada saat kepentingan diri sendiri diutamakan, tapi pada saat kepentingan masyarakat itu dinomortujukan. Dikesampingkan. Betul. Lebih hancur dari tahun-tahun kemarin. Ya. Ya. Setelah pemilu, itu pun juga. Dari satu pihak tidak menyetujui dengan kemenangan hasil presiden. Dari situlah banyak timbul kekacauan dimulai. Ya Allah. Ya, saya garis bawakan lagi, karena hasil dari pemilu untuk mendapatkan presiden, di situ akan timbul politik baru untuk menghancurkan presiden tersebut. Ya, semoga siapapun presiden yang diterima nanti atau yang terpilih nanti bisa mengatasi ini. Ya, dan semoga masyarakat di luar sana bisa memahami mana yang benar dan mana yang salah. Karena di tahun 2024 ini yang salah akan dibuat benar. Yang benar akan dibuat salah. Oleh siapa? Salah satunya satanik. Karena ada gerombolan satanik yang berwujud manusia yang mengabdi kepada satanik. Betul. Yang ikut campur Tangan. dalam politik Indonesia. Betul itu. Jadi hati-hati untuk kita masyarakat lebih pintar dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan sehingga kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Betul. Ya, ingat, politik sedang dicampur adukan dengan satanik. Satanik apa Kimacan? Orang, manusia yang menyembah kepada setan, yang mana manusia tersebut sudah didoktrin untuk menghancurkan suatu negara. Betul. Betul. Ya, jadi hati-hati. Mereka bisa masuk Ke orang-orang dengan orang-orang penting di negara ini. Ya, politik hancur lebur. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Akan banyak terlihat korupsi ketahuan. Tapi juga banyak yang membentengi mereka. Kuwi. Dan ada salah satu partai besar di Indonesia yang ikut andil untuk menghancurkan presiden yang akan terpilih. Nggak terima berarti. Yes. Dari situ akan keluarlah di pertengahan tahun 2024 ekonomi negara Indonesia mengalami sedikit krisis ekonomi, krisis moneter. Jadi untuk kita sebagai masyarakat, Betul. ya, uang ditahan, Tabung reo. uang disimpan. Simpan berangkas. Karena akibat dari perperangan politik di negara Indonesia kita mengakibatkan masyarakat yang mengenai dampak. Yes. Terkena dampak. politik kita hancur di 2024. Ya, jadi untuk para pemimpin-pemimpin negara, Tuh, kalau ayo. ada yang mendengarkan ramalan saya, ya, bergerak dari sekarang. Bergerak dari sekarang. Walaupun saya tahu yang benar dalam pemerintahan politik ini hanya 20%. Tapi saya yakin kalau kalian yang 20% ini bisa bergerak dari sekarang, Tuhan dan alam semesta akan membantu kekuatan kalian. Amin amin ya robbal alamin. Kuy yo. Belum Mas David. ada masih ada waktu untuk kita Masih. semua. Ayo yang Ya, baik bergerak. tenang. Walaupun di negara kita ini, ya, yang mengotorin sampah itu banyak, sedangkan yang membersihkan 2 orang. Jangan khawatir, kerja yang ikhlas akan mendapatkan hasil yang baik. Lebih semangat untuk para
orang yang pemerintahan yang baik Iya. 20% itu nggih Ki ya. Mas Cawi Tenang. doakan ya semangat je tenang, semangat. untuk ke Indonesia. Jangan tergiur, jangan mudah diprovokasi, Prof je. karena di tahun 2024 banyak sekali hoak dan banyak sekali provokasi untuk menghancurkan yang si 20% ini. Je. Hati-hati. Hati-hati. Indonesia di bagian politik hancur di 2024. Ya, 2024. 20 itu 2 orang yang memimpin negara ini. 20 itu 2. Kita ambilnya 2. 2. Ya, 2 orang yang memimpin negara ini. Je. Tapi 2 4-nya, 2 ditambah 4 6. Ya. 6 artinya kematian. Ya. Banyak orang yang ingin mematikan politik yang benar di Indonesia menjadi politik yang hancur Betul. untuk kepentingannya sendiri. Tadi kuwi lerek. Ya, masih ada waktu untuk itu semuanya. Betul. Nasib negara kita ada di tangan kalian. Betul. Jadi masih ada waktu. Nggih. Ngoten ya Ki ya, yang 20% untuk politik yang bersih, politik yang mengedepankan agama, politik yang ibaratnya itu menjunjung tinggi nilai-nilai yang positif ya Ki ya. Mas Jawi doakan terus kuatkan, gaungkan keikhlasan kalian untuk kemajuan negara Indonesia. Ya, jangan takut untuk 60-80% yang merongrong, karena musuh, mohon maaf dari keterangan Ki Macan itu sebenarnya musuh Indonesia supaya tidak maju itu ya orang Indonesianya sendiri. Dan yang satu hal lagi harus diketahui nih ya, buat kalian yang punya properti tanah ya, Onje. di tahun 2024, lihat tanah kalian sudah sertifikat atau belum, untuk memastikan. Salah satunya itu ada mafia tanah yang membuat tanah kalian menjadi hak milik dia. Oh, Hati-hati. ayo rek. Nih, udah diingetin sama Ya, Ki itu Macan. salah satunya. Jadi padahal itu tanah udah sertifikat kalian, tapi sertifikat kalian tuh Dipal. jadi tidak berarti karena sudah ada sertifikat lain di balik itu. Jadi mafia tanah itu akan merajalela di tahun 2024. Tuh, mafia tanah merajalela di tahun 2024 itu agak serem juga ya Ki ya. Waduh, semoga negara Indonesia dalam lindungan Tuhan ya rek ya, bisa mengalahkan, pasti insya Allah pasti mengalahkan ya, karena satanik tidak akan menang dengan kekuatan Tuhan rek. Iya. Baik. Ada lagi? Untuk kedua nih Ki ya Ki ya. Nah, ini untuk mengenai sebuah kabar selebriti, artis atau public figure yang ada di Indonesia. Adakah sebuah berita entah itu positif ataupun negatif yang menggemparkan Indonesia nih Ki? Yang viral gitu Ki. Iya, kita lihat untuk berita selebriti di tahun 2024. Oke. Aktivasi. Di sini ada berita di tahun 2024 untuk selebriti, kasusnya sama persis seperti Nika Ardila. Ya, Kecelakaan. kecelakaan di subuh-subuh hari dan dia sedang pulang klub malam. Dari klub malam. Ya, dan itu penyanyi. Modelnya sama seperti Nika almarhum. kasus Nika Ardila. Pada saat pulang Waduh, itu ada satu. ini udah menikah. Ya, masih ada lagi. Masih ada lagi Ki. Ya, Loh. ini belum menikah. Ini belum menikah. Ya, penyanyi. Perempuan laki. Perempuan Ki. Waduh, single perempuan kira. Karena dia sedang galau dengan pasangannya. Oke. Akhirnya dia pergi di satu tempat dengan teman-temannya. Oke. Ya, akhirnya di subuh hari dia memberanikan diri untuk pulang dan kecelakaan. Kecelakaan. Ya, itu satu. Kita lihat lagi apakah ada lagi. Jeng. Ya, Ini yang ya. Masih seperti di 2023 ada salah satu penyanyi juga, penyanyi laki-laki oke. dan artis tapi sudah menikah, ibu rumah tangga yang menggunakan narkoba. Oh. Ya, Artis ini laki-laki perempuan. yang laki-laki penyanyi, Oh, sepasang ngaten Ki. bukan, beda orang. Oh, beda orang. Yang laki-laki penyanyi, Penyanyi. ya, kasusnya narkoba, Oh. ya, penyanyi Oke. juga.
Dan yang satunya dulunya nih aktif yang Artis. perempuan sinetron. Pemain sinetron. Karena dia sudah menikah, lalu dia menggunakan narkoba, ketahuan. Dan ternyata suaminya juga menggunakan narkoba. Ya, jadi dulunya si wanita ini pemain sinetron, terus menikah dengan orang biasa, ya. Akhirnya ketahuan. Dan suaminya juga pemakai. Betul. Waduh. Ada 2 artis yang ketangkap di tahun 2024. Karena kasus narkoba. Ya. Waduh. Serem ya, Oke, kita lihat lagi apakah masih ada. Ki. Wow. Skandal video mesum antara pejabat dan artis model majalah Playboy. Bukan. majalah dewasa. Oh, mohon maaf ya. Udah wajibin langsung mundur loh ya. Majalah dewasa. Ya. Jadi si pejabat ini sering sekali mengkoleksi ya, video-video untuk dokumentasiin dengan setiap artis. Waduh. Dan akhirnya handphonenya hilang, tersebar. Oh, sama seperti kasus penyanyi dulu itu ya, Ki? Ya? Yes. Waduh, pejabat Video ini. mesumnya ada 4 video dengan orang yang berbeda. Dengan artis-artis. Ya. Walah. Pejabat. Alah. Kenapa malah nih, Ki? Kita lihat lagi apakah masih ada. Wow. Di sini ada prostitusi, apa namanya? Oh, mohon maaf, prostitusi. Ya. Dari Esek-esek. kalangan artis. Ya. Itu akan muncul di permukaan karena ditangkap oleh polisi. Salah satunya yang sudah bercerai, ya, tapi sekarang pakai jilbab. Waduh, kira. Ya, dan duanya ini ya artis-artis baru yang bayarannya 150 juta setiap kencan. Waduh, mahal ya. Ya, ada 3 yang ketahuan. Ada 3. Ya, dari mucikarinya yang tertangkap. Mucikarinya yang tertangkap. Ini Ya. mucikarinya laki-laki atau perempuan nih? Mucikarinya perempuan. Oh. Dan dikenal juga oleh publik di luar sana. Waduh, wis Mas Jawir nggak mau takutnya menyudutkan ya Ki, tapi Ya. Mas Jawir udah ada bayangannya iki ya. Waduh, rek. Kemudian apa malih nih Ki? Ya, kita lihat lagi apakah ada di tahun 2024 untuk artis. Kabar artis. Ya. Iya, di tahun 2024 ada artis baru yang langsung namanya meroket. Oh, iya. Terkenal dari biasa-biasa saja, tapi dia terkenal. Dan ternyata dia menggunakan satanik Lah gue untuk mendongkrak karirnya. Tandanya yaitu dia mempunyai goyangan tersendiri. Oh, penyanyi dangdut berarti kalau goyangan. Mempunyai goyangan sendiri sehingga orang-orang terpanah dengan goyangannya. Padahal goyangannya biasa saja. Biasa saja gitu. Tapi orang-orang terpanah. Suaranya biasa saja. Suaranya biasa. Wajahnya cantik. Tapi dia punya goyang ciri khas seperti Inul Daratista zaman dulu. Tapi kan Inul Daratista tidak menggunakan apa-apa, itu Betul, pure. betul. Tapi ini dia menggunakan satanik. Dia ada perjanjian dengan satanik untuk mendongkrang karirnya. Dari mana dia mendapatkannya? Perjanjian. Dari dukun-dukun negatif. Nah, gue dukun-dukun negatif gue ya. Nah, makanya kenapa Mas Jawir selalu ngomeli dukun negatif dan juga satanik, paham ya, Rek ya? Iya.
Ada lagi? Waduh, niki berarti untuk berita selebriti sampun niki nggih ya. Baik, untuk kakak-kakak ini untuk kabar berita selebritis Kimacan memang hanya memberikan sebuah poin-poinnya saja ya Rek ya. Baik itu tadi ada berita sebuah kecelakaan, bahkan penyanyi baru muncul dengan bantuan satanik untuk terjerat narkoba pun juga ada ya Allah. Baik, sekarang untuk lanjut poin yang ketiga nih Kiki untuk mengenai bencana alam, kira-kira negara Indonesia apakah ada bencana alam di tahun 2024 atau tidak nih Kiki? Iya. Di sini kartu rekor saya menggambarkan dua gunung terpisah oleh air. Yang mana artinya di tahun 2024 untuk Indonesia elemen yang akan di posisi atas di tahun 2023 yaitu air dan udara. Perpaduan dari air dan udara. Ya, air akan meluap. Dan udara akan mengeluarkan angin yang kencang. Yang mana mereka akan berkolaborasi untuk memperbaiki alamnya sendiri. Ya, jadi di sini pesannya dari alam semesta. Kami akan memperbaiki diri kami dengan cara kami sendiri. Ya, jadi tujuan dari alam semesta bukan bencana artinya, tapi mereka akan memperbaiki dirinya sendiri dengan caranya sendiri. Ya, karena selama ini manusia yang membuat mengobrak-abrik alam semesta menjadi hancur dan tidak dijaga. Maka Tuhan mengutus alam semesta untuk memperbaikinya dengan caranya sendiri. Jadi, jangan heran di tahun 2024 banyak kota-kota yang tenggelam. Banyak tanah-tanah yang akhirnya datar, banyak gunung-gunung yang longsor, ya, banyak puting beliung, ya, itulah cara alam semesta memperbaiki dirinya sendiri, ya, itu sudah pasti, ya, yang awalnya tidak musim hujan menjadi musim hujan, hujan seharian. Ya, itu hati-hati. Makanya untuk kalian di luar sana, kalau pergi ke laut, ke sungai segala macam, jaga sampah. Jaga gitu. Ya, jangan buang sampah sembarangan. Terus kalau kalian di hutan, ya, jangan menebang pohon dengan sembarangan. Mereka tumbuh itu perlu waktu bertahun-tahun. Tapi ketemu dengan manusia, ibabat. Dan akarnya itu bisa menjadi pondasi untuk bumi ini sehingga tanah-tanah tidak longsor, tapi kalian babat. Lalu kalian menyalahkan alam tidak adil. Salah saya. Ya. Satu hal. Alam bisa hidup tanpa manusia, tapi manusia tidak akan pernah bisa hidup tanpa alam. Jadi jaga. Kita jaga ya. Iya. Kalau untuk elemen ya di tahun 2024 air dan udara itu yang akan kolaborasi yang paling besar. Gejolak yang paling tinggi ya Ki ya. Api dan tanah itu masih di bawahnya. Masih di bawah. Ya, kita lihat lagi. Waduh, ini gejolak tertinggi itu untuk alam semesta. Mohon maaf antara air dan udara. Betul. Ki, ya. Yang terlihat apa lagi nih Kiki untuk bencana alam ini? Wow. Sindikat teroris sudah mulai bergerak lagi di tahun 2024. Jadi untuk pemerintah harus waspada. Ya. Ada komplotan dari oknum yang ingin menghancurkan Indonesia untuk memporak-porandakan. Jadi tolong disiasatin itu. Hati-hati, ada teroris yang akan masuk dari bangsa Indonesia sendiri. Terorisnya? Yes. Waduh. Dengan alasan bla 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 bla. Ya, semoga kita bisa menjaga kota-kota yang kita cintai. Waduh. Ya, itu teroris. Itu hati-hati. Semoga dengan menontonnya untuk misteri saat ini kita bisa waspada dari sekarang. Dan yang saya lihat di sini ada beberapa bencana alam, gunung meletus, ya, ada gunung meletus, 4 gunung meletus yang aktif
di tahun 2024 di 1 bulan itu akan meletus empat-empatnya. Di 1 bulan, Ya. rentan waktu 1 Betul. bulan empat-empatnya akan meletus. Ya. Waduh. Ya, kalau untuk kecelakaan pesawat di sini saya lihat pesawat yang berwarna merah. List merah itu hati-hati. Ya. List merah hati-hati, yang pertamanya delay 2 jam tapi dipaksakan untuk terbang. Ya, Kecelakaan nih Ki. terbakar. Waduh. Ya. Terus hati-hati untuk bencana alam berikutnya ya. Luapan dari sungai Bah namanya ya. Ya, bendungan Jebol. Bendungan jebol itu hati-hati juga. Ya, dan di sini juga yang saya lihat ada tanah longsor pas pada saat kalian mudik. Itu hati-hati. Oh, pas mau lebaran nih kira. Ya. Ya. Kapal tenggelam karena kebanyakan muatan. Nah, kuwi bener. Dengan alasan, wah, keberangkatan yang kemarin aman-aman saja, kok keberangkatan ini tenggelam. Ya, dia bilang keberangkatan pada saat dulu melebihi kapasitas kok aman. Yes. Itu aman karena ombaknya stabil. Dan ini ombaknya besar. Nah, kuwi Dipaksa. dengerin. Itu hati-hati. Itu perlintasan dari pelabuhan ini ke pelabuhan itu. Yang dalam kapalnya itu ada mobil. Orang masuk mobil seperti itu. Oh, ini perlintasan. Penyeberangan ya. Penyeberangan. Apakah bisa disebutkan untuk daerah? Nggak usah. Nggak boleh nggih. Ya. Wah, pokoknya Jadi hati-hati kita ya, harus Rek. lebih hati-hati. Jen. Ya, ada kapal tenggelam. Ya, dan juga di sini kebakaran yang besar itu dari pemukiman padat Jakarta, yang akhirnya melahap rumah-rumah padat Jakarta. Hati-hati. Jakarta hati-hati ya. Padat penduduk nih nggih Ya. ya. Ya, dan satu hal lagi yang harus saya ceritakan di sini, ya, jagalah laut, karena laut itu adalah salah satu sumber kekuatan Tuhan, yang mana Tuhan bisa menghancurkan kita dengan menggunakan laut. Laut gula Rek. Ya, jaga laut, ya, sayangin laut, itulah karena energi terbesar yang Tuhan miliki. Betul. Ya, dia bisa mengutus Lepaskan penguasa. pendamping lautan untuk menghempaskan orang-orang yang membuat dunia ini hancur. Tuh, dengar. Itu hati-hati. Iya. Gitu ya Ki ya. Waduh ini Rek ya. Serem ya Rek untuk kalau kita melihat untuk sebuah bencana yang dilihat sama Ki Macan ini tadi. Nah, ini Mas Jawir kalau penasaran untuk gunung meletus yang di 1 bulan 4 gunung Iya. bersamaan ini apakah boleh disebutkan bulannya ngoten kira-kira Oh iya, kita lihat ya. Kita lihat dari kartu Maaf Oracle. ya, supaya lebih waspada soalnya kok 4 gunung di 1 bulan itu meletus. Iya, pusaran. Ya. Arti dari kartu Oracle saya ini pusaran tidak bisa terdeteksi. Oh, Pusaran. Ya, karena mereka memutar energi untuk menutupin kapannya. Oh, mohon maaf Ya, ya. jadi kita sebagai manusia ya berdoa kepada berdoa Tuhan, betul. menjaga alam Betul semesta, sekali. jangan egois. Betul. Ya. Karena semua rencana Tuhan. Betul, gitu ya Rek ya. Ya Allah, mari Rek kita sama-sama menjaga alam semesta, menjaga isi bumi ini dengan hal-hal yang positif gitu ya Rek ya. Terus tsunami gimana Ki Macan? Gini kok. Saya tidak ada merasakan energi laut besar ya. Saya tidak ada merasakan energi laut besar, cuman perpaduan antara air dan angin itu yang membuat gelombang besar tinggi. Iya, tapi tidak ada tsunami yang saya lihat di sini. Iya. Ya, itu untuk Bencana alam di tahun 2024 yang Iya. sama Ki Macan ya Rek. Baik, kalau gitu kita lanjut untuk
poin yang keempat ngoten Ya. ya. Nah, di tahun 2023 sebelumnya 2002 kita akan digemparkan atau kita menghadapi sebuah krisis teror penyakit COVID-19. Kalau di tahun 2024 ini apakah ada hal yang seperti itu lagi atau tidak nih Kiki? Ya, kita lihat. Oke. Iya. Di sini seremoni seorang wanita yang sedang berdoa, Oke. dan di sini bunga lotus. Sebenarnya tidak ada. Sebenarnya Tidak ada. Takdir yang Tuhan berikan itu tidak ada. tidak ada hal penyakit-penyakit demikian ya. Tapi buatan dari manusia Oh, yang ingin mendapatkan sesuatu kuilare. untuk di tahun 2024. Hal-hal yang tidak diadakan diada-adakan. Kui. Banyak sekali yang saya lihat ini penyakit-penyakit buatan seperti cacar, Oh ya Allah. ya, dan juga sesak napas, seperti mirip dengan COVID yang kemarin-kemarin. Oh, jin. Meriangnya sampai ke tulang-tulang. Ya, dengan tujuan bisnis. Bisnis. Ya, semoga pemerintah Indonesia bisa mengatasi ini. Sudah cukup kita sebagai masyarakat yang kena getahnya selama ini. Ya, saya sarankan, disinilah waktunya untuk kalian bisa menjaga masyarakat. Betul. Ya, Yang 20% ini. betul. Pemerintah yang baik yang 20%. Ada 3 metode yang akan diluncurkan Kui. untuk penyakit Buatan buatan, ya. untuk tujuan tertentu. Semoga kita bisa membentenginya, karena apa? Di sini masih ada peranan kita sebagai masyarakat untuk bisa menerima atau tidak. Kalau kebanyakan menerima, nanti dimanfaatkan. kena getah. Kena getahnya. Oh, metode. Ya, semoga kita bisa melewati fase-fase itu. Ya, ada penyakit yang akan diturunkan melalui negara-negara luar. Entah ke negara luar. Dengan awalnya diberita hoak, akhirnya terpacu, akhirnya berita hoak itu diterima, dan akhirnya si pemerintah menjalankan. Berawal Ya. dari berita hoax. Ada beberapa metode-metode yang harus dijalankan. Ya, semoga kita terhindar dari yang namanya bencana-bencana penyakit buatan itu. Amin. Ya, karena pada saat masyarakat susah, tidak ada uang, tidak ada pemerintah yang memberikan. Ya, jadi kita sebagai masyarakat ayo berjuang buat menghindari itu semuanya. Semoga saudara-saudaraku di luar sana bisa jeli, lebih pintar untuk menyikapi ini. Betul sekali. Iya, berita-berita seperti ini, wah, Kimacan tidak takut, ya. Saya sudah serahkan kepada Tuhan. Ya. Saya pun punya keluarga di dunia ini, apalagi di negara ini. Punya keluarga yang harus saya lindungi, harus saya jaga. Tapi kalau sudah kebanyakan yang namanya hal-hal yang buruk, kita sebagai masyarakat ya harus bisa menjalani dengan baik. Tapi semoga Tuhan dan alam semesta akan membasmi dan menolak menggagalkan dari perbuatan-perbuatan mereka. Manusia ini ada hubungannya sama Satan. Saya bilang ya, dan PR buat saya juga, dan tugas saya juga yang Tuhan berikan kepada saya, ya. Apapun rencana orang-orang jahat di luar sana yang ingin melakukan metode-metode penyakit-penyakit yang akan diturunkan di negara Indonesia, ya, jangan salahkan kalau rencana itu akan membuat diri kalian hancur sendiri. Amin. Semoga Tuhan dan alam semesta akan menolak penyakit itu dan diterima kamu pelakunya dan keluarga yang kamu sayangi. Amin ya robbal alamin. Macam turun mendoakan semoga hal buruk yang disebarkan dari orang yang berniat jahat kembali pada si pelakunya. Ngoten iki. Ini ada hubungannya sama orang-orang satanik iki. Ada. Lah iki lho, memang ya. Makanya Mas Jawir lah selalu gembar-gembar di video itu ya. Tobat to wong satanik iku ya, ora usah aneh-aneh. Apalagi dukun negatif juga itu ya. Ya, semoga itu saja yang saya harapkan.
orang yang punya akal busuk untuk memanfaatkan penyakit tersebut, itu akan berbalik pada dia sendiri. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan macam Siapapun itu. Jen, jen, jen. Ya, karena yang saya lihat di tahun 2024 banyak sekali orang yang meninggal atas penyakit-penyakit yang tidak jelas. Ya, banyak orang yang kebangkitan spiritual, tapi juga banyak orang-orang di luar sana yang ingin menjadi spiritual. Akhirnya mereka menghalalkan segala cara untuk diakui. Oh, jadi spiritual. Ya. Oh, Yogi. Ada beberapa emang Yang kebangkitan benar spiritual kebangkitan. akibat dari mati surinya. Ya, tapi ada juga orang yang tergila-gila ingin jadi spiritual, akhirnya menghalalkan segala cara Agar jadi. sehingga mereka ingin diakui. Sehingga yang buruk dipercaya, yang benar dibenci. Benci. Itu dia. Itu akan ada muncul di sana. Jadi semoga kalian bisa benar-benar di tahun 2024 itu dites insting. Insting. Oh ya. Insting sehingga kalian tahu mana yang benar, mana yang salah. Gitu Ya. ya. Orang-orang yang sudah berkoar-koar membuktikan dirinya sakti segala macam sudah. Ya. Karena orang sakti, karena orang yang pintar segala sesuatu dalam spiritual, dia tidak pernah membuktikan siapa dirinya. Dia tidak pernah mengakuin kalau dia sakti. Itu orang yang diam akan jati dirinya itu yang sakti. Dia tidak pernah umbar-umbar kalau dia bisa apa. Ya, jadi waspada di tahun 2024. Nah, waspada di tahun 2024, selalu kuatkan doa dan ibadah kita ya Rey ya. Ya. Baik, ini untuk teror penyakit, semoga saja orang yang jahat itu Tuhan akan mengembalikan kejahatannya secara langsung, secara instan, cepat gitu ya Ki ya. Ini terutama si satanik yang terlibat di dalamnya, hati-hati ya. Wes toh, wes memang ancen gemesin orang-orang kayak gitu. Lanjut Ki Macan, sekarang untuk mengenai sebuah hal ini kembali lagi mungkin tentang sebuah kejahatan kriminal. Adakah yang viral seperti kasus-kasus tahun-tahun sebelumnya ini Kiki? Viral karena biasanya kok lama tidak terpecahkan gitu. Kartu Oracle mengatakan power. Di sini ada petir dan ombak. Ya. Ini sama persis dengan kasus Sumanto. Pernah dengar dulu kasus Sumanto? Pemakan Ya, manusia. pemakan manusia. Dan di tahun 2024 ada laki-laki yang gila ilmu Nah, ini tadi untuk kesaktian dirinya yang dibisikin oleh jin untuk membunuh dan memakan orang itu untuk kesaktian. Ya, itu akan terungkap laki-laki. Ya, itu akan terungkap sama persis ceritanya seperti Sumanto. Tapi kalau Sumanto itu ilmu enggak? dia dibisiki untuk ilmu kebal. Ya. Dan akhirnya di korban ketujuh baru ketemu. Baru ketahuan. Ya. Masya udah korban ketujuh. Ya, itu kriminal. Kriminal. Ya, kita lihat lagi apakah masih ada berita-berita kriminal berikutnya. Berita kriminal seperti kasus Sumanto kira. Astaga. Dibisikin. Ya, ini juga kriminal. Kriminal Ya. kembali. Seorang wanita berwajah manusia dan singa. Hati-hati untuk orang-orang yang bekerja di situs online. Oh, tempat judian begitu Ki? Situs online itu maaf ya, prostitusi online. Oh, tentang prostitusi online. Ya. Akan ada laki-laki yang bertujuan untuk membunuh orang-orang setelah dia melakukan hubungan. Oh. Membunuh kabur. Oh, lewat online gitu. Ya. Mohon maaf ya, hati-hati lo yo pekerja begituan yo. Hati-hati. Ada laki-laki yang psikopat ya namanya. Psikopat betul sekali nih Ya, Ki. itu ada. Jadi hati-hati untuk saudara-saudaraku
yang hati-hati. yang bekerja seperti itu ya, rentan sekali 2024 otak manusia seperti otak setan. Lah ya kuwi, ya Allah, kasihan yo kalian bekerja karena pasti ada alasan tertentu Iya. untuk sesuatu hal yo. Iya. Ayo jaga yo, jaga keamanan ya Allah. Sakno Rek, ini kalau untuk korbannya kira-kira terlihat Ki Macan ada berapa banyak sudah nih Kiki? Ini ada 2 orang pelaku dengan berbeda-beda. Oh, Ya. Jadi tujuan dia janjian, janjian dibunuh. terus melakukan hubungan. Hubungan. Habis itu dibunuh kabur. Tapi hebatnya dia, 4 yang dibunuhnya Nggih. baru ketangkep. Oh ya Allah, Hebatnya dia. baru ketahuannya. Iya. Wah Allah kira. Hati-hati ya kakak-kakak yang bekerja, mohon maaf sekali ya yang di bagian itu yang rentan dengan sebuah kejahatan. Waspada nggih. Walah kemudian Ki. Kabar kriminal lagi nih Ki, apa lagi nih? Ya, kasus kriminal lainnya, hati-hati untuk kalian yang jasa rental mobil, ya. Ini banyak sekali mafia-mafia yang merental, tapi dia menyolong mobil. Oh, iya betul banyak. Ini sudah mafia bersekongkolan untuk mendapatkan mobil rentalan. Hati-hati. Hati-hati. Ini Ini di tahun 2024 selalu muncul kasus ini. Betul, hati-hati, wis waspada untuk sindikat, untuk kakak-kakak yang mungkin punya usaha rental mobil, karena nitipin KTP saja terkadang belum cukup. Betul. Ya Ki yo. Iya. Walah ya. Ki, hati-hati je Ya, kemudian. kasus kriminal sudah selesai. Kasus kriminalnya sudah selesai. Ini yang terlihat sama Ki Macan, mungkin ada banyak, namun kembali lagi ini yang terlihat dari Ki Macan ya Ki ya. Iya. Waduh, kasus Sumanto yang agak serem ini tadi. Iya, makanya hati-hati untuk kalian ya yang awalnya tidak punya basic atau kelebihan yang diberikan oleh Tuhan. Macam-macam orang. Jangan, ilmu itu tidak bisa belajar. Ilmu Tuhan Ilmu Tuhan itu tidak bisa kalian kejar, ya. Wis toh, buat apa? Ya. Buat apa? Spiritual itu bukan cita-cita. Cita-cita itu ya bekerja. Betul. Bekerja dengan baik. Kalau kalian gampang tersuges dengan orang-orang lain di luar sana, apalagi yang di TikTok, cek kodam lah, cek pendamping lah, cek yang menguasai diri sendirilah, itu kasihan. Aja ya, Kalau kalian bercanda-bercanda seperti itu, takutnya orang yang mentalnya tidak kuat dikira benaran. Betul. Ya, akhirnya dia tersuges, dia yakin ada pendamping di tubuhnya, akhirnya melakukan sesuatu seperti itu karena jin sudah datang untuk membisik-bisikin dia, menuntun ke hal yang negatif itu. Hati-hati. Saya mohon sekali untuk para saudara-saudaraku di luar sana, kalau kalian hanya ingin mengandalkan gift di TikTok, cari yang lain, cari kerja. Kerjalah. TikTok itu buat hiburan. Jangan gara-gara untuk mengambil koin kalian tidak bertanggung jawab dengan penerawangan. Hati-hati ya, penerawangan kalian atau misalnya cek kodam segala macam itu ya bisa menghancurkan mental orang lain. Betul. Hati-hati ya Ki yo. Nah ini Mas Jawi juga kasih tahu untuk kakak-kakak, kalau kalian terinspirasi pingin jadi spiritual, ojo yo. Mas Jawi, itu kan spiritual itu kan berkah dari Tuhan ya Ki yo. Kalau kalian mau mengajak, mohon maaf ini Mas Jawi kasih tahu Ki Macan aja yo Rek yo. Capeknya itu double dibanding manusia biasa. Iya. Kerja yang biasa juga harus dilakukan. Betul. Belum lagi kegiatan spiritualnya sebagai wujud tanggung jawab yang diberikan Tuhan itu juga harus dilakukan. Lah dipikirnya malah enak sih nggak diberkahi. Iso turu 24 jam bisa, tapi le spiritual nggak bisa. Harus bekerja secara manusia untuk dapat uang supaya bisa Betul. Ya, belum lagi spiritualnya yang dimana ada hari-hari tertentunya seperti Rogo Sukmo itu yang tiap hari harus dilakukan. Itu salah satu tanggung jawab yang diberikan Yogi yo. Itu harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan kalian tidak bisa. Itu harus dilakukan. Tidur langsung, itu capeknya juga double. Wes yang penting kalian, ayo Mas Jawi sarankan, golek duit sing bener, ngumpulno duit sing akeh wes. Duitmu akeh digunakan sebagai modal untuk ibadah, untuk sedekah, untuk tabungan nanti di hari tua, dan juga untuk setelah mati dengan amal baik kalian. Iku wes bagus. Betul. Rasanya aneh lah. Ya.
Baik Ki Macan, mohon maaf nggih. Ya kasihan ke orang-orang yang Betul. nanti tersuges. Betul, karena kebanyakan yang dilihat orang-orang itu dipikirnya itu spiritual, duitnya akeh. Lah itu ya mohon maaf sekali ya, memang mungkin ada, tapi kembali lagi kamu lihat dulu itu spiritual positif atau negatif. Iya, Ya Ki ya. betul. Baik Ki Macan, sekarang kita lari ke yang lainnya nih Ya. Kiki. Ini mengenai 2024, kira-kira yang terlihat sama Ki Macan itu kakak-kakak semua pengusaha atau yang ingin merintis sebuah usaha. Kira-kira peluang bisnis apa yang bagus di tahun 2024? Iya, di sini ada 3. Yang pertama masih kuliner. Oh, kuliner Ya. itu masih dinikmati. Iya, kuliner masih diminati. Jadi kalian harus ide kreatif keluar untuk menu-menu bagus. Menu-menu baru. Menu-menu yang belum orang tahu. Oh, lanjut. Itu kuliner masih oke. Oh, thank you. Dan yang kedua jasa. Jasa apa saja? Jasa. Yang berbidang yang berbau jasa. Jasa. Ya, usaha-usaha yang berbau jasa itu bagus. Dan yang ketiga di sini adalah influencer. Oh, Apa itu? influencer itu kayak yang Artis-artis, endorse-endorsan gitu media ya. sosial. Media sosial. Ya, kalau kalian mau terjunlah dari awal 2024. Itu akan membooming. Ngaten ya, Ki, Tapi ya. kalian harus konsisten. Betul. Ya, jangan cari konten sebulan baru konten lagi, tidak. Ya, Harus itu akan konsisten. naik nama kalian, penghasilannya juga. Alhamdulillahirobbil, ini udah dilihat sama Ki Macan ya Reo. Semoga semangat untuk pelaku kuliner, kemudian yang wirausaha bagian jasa-jasa, terus kemudian ada yang mau untuk influencer supaya jadi artis di media sosial, Iya. supaya banyak endorse-endorsan, semangat untuk buat kontennya. Tuh. Baik Ki Macan, mengenai peluang bisnis sudah dibagikan. Sekarang untuk kira-kira yang booming untuk 2024 ada tidak teknologi terbaru nih Kiki? Teknologi terbaru 2024. Oke. Wow. Akan ada kapal selam yang bisa kalian melihat dasar laut. Oh, jadi Jadi kacanya tembus pandang atau? pariwisata ya. Oh, jen. Pariwisata itu bisa dipakai di pariwisata. Yang mana kapalnya besar, Besar. bisa kalian berjalan kapalnya tenggelam, Nje. bisa melihat pemandangan dasar laut. Itu akan ada nanti Nantinya nih. diciptakan Diciptain itu tuh di Indonesia atau di luar negeri? di Indonesia. Wis. Ya, seperti kalian masuk seperti duduk kayak dalam bis. Tapi itu bisa nyelam ke dasar laut, jadi kalian bisa tahu kehidupan di laut seperti dasar laut seperti apa. Itu akan ada teknologi seperti itu. Waduh, kecanggihan ngaten Kiki ya. Wah. Yang penasaran dengan Jadi yang saya lihat itu modelnya kayak kapsul. Nje. Kayak kapsul, orang-orang masuk, kapasitasnya kurang lebih itu 30 atau 40 orang lah ya. 30-40 orang. Masuk dan berjalan di dasar laut. Perjalanan pariwisata, tapi di dasar laut. Di dasar laut Jadi itu. mereka tahu. Wah, Tuh, tapi tidak terlalu terlalu dalam. Nje. Tapi kalian bisa lihat itu satu. Keindahan dasar laut dengan Iya. kapal selam iki ya. Di Indonesia loh. Ya. Di sini banyak sekali persaingan teknologi handphone. Oh, handphone. Yang mana teknologi handphone tersebut bisa kalian sentuh dengan apa namanya? Jari. Oh, hologram. Keluar hologram, betul. Waduh, ada hologram. Dan itu produk bukan produk-produk yang mahal ya, tapi produk untuk mengalahkan iPhone nanti. Oh, Itu akan keluar. Model hologram gitu Ya. ya. Oh, berarti mencetnya tinggal muncul kayak di Ya. layar touchscreen. Wah, mohon maaf, ini kayak yang di itu dong, Ki. Yang di Zaranjana. Oh iya. Betul. Yang TV-nya hologram Ya, gitu betul. ya. Kemudian Ya. Manusia robot. Yang mana di sini banyak dibuat oleh negara-negara luar, tapi Indonesia akan mengambil teknologi tersebut dan dikembangkan untuk pekerja kopi shop. walah, jadi teknologi, jadi nggak perlu lagi lo masak norek ya. barista kopi shop.
udah digantikan oleh ini ya robot. Ya, tapi makanya tetap skill. kalian harus punya skill. Betul Ya. betul. Skill harus dibagusin, jangan mau kalah sama robot ya. Teknologi kemudian Ki. Iya. Di sini yang saya rasakan, ya, senjata biologis Oh, senjata biologis sih Pak. yang dibuat oleh negara asing yang masuk ke Indonesia secara ilegal Lah kui. dan dimanfaatkan oleh orang-orang di luar sana di Indonesia ini. Hati-hati. Senjata biologisnya ini lebih pada apa nih Kiki? Air, Binatang. kandungan air. Dalam kandungan Iya, air. kandungan Kayak air. COVID kemarin air juga. Kandungan air, pentolan air, tapi kalau ditembak ke kaca dia nggak pecah. Jadi air itu akan mereber dan menjadi wabah. Itu hati-hati. Senjata biologis. Semoga rencana ini ya tidak sampai Indonesia. Ya Allah. Karena awalnya untuk serangan-serangan Peperangan. musuh pribadi awalnya. Oh awalnya. Tapi mereka tidak tahu efek dari pemakaian itu. Ya, Berarti ini lebih pada dendam pribadi dengan seseorang Betul. gitu ya Ki. Tapi malah efeknya ke hal yang lain. Kalau efeknya itu bisa mengakibatkan apa nih Kiki? halusinasi. Oh, orang-orang yang Yang kena efek itu halusinasi kemudian dan menganggap halusinasinya itu nyata. ya Allah. Sehingga orang yang terkena semburan air itu akan membunuh. Oh ya ampun lah, kayak zombie jadinya kayak di film-film ya Ki ya. Waduh. Aja to ya arek-arek wong-wong ini yang banyak duit ini yang membeli senjata biologis. Waduh nanti kowe dosamu akeh loh. Gak diambil-ambil Tuhan kowe kok. Akhirnya orang yang tidak bersalah karena menghirup itu terkena semprotan itu berhalusinasi malah jadi pembunuh, saling membunuh satu sama lain. Ya apa kowe tanggung jawabmu? Iya. Waduh. Ya, ada lagi? Ada lagi, Mbak. Oh, sekarang nah ini yang terakhir yang Mas Jawir inginkan Ki Macan untuk melihat kira-kira ada tidak berita dunia yang menggemparkan. Kalau yang kemarin kan untuk peperangan. Nah, kira-kira ada tidak berita yang menggemparkan kembali di tahun 2024 untuk berita dunia? Pelangi. Artinya masih cerita Palestina Oh, masih Palestina dan Israel. itu masih ceritanya. Masih Di tahun 2024 naik turun lagi, naik turun lagi, kelar-kelar sampai tahun 2024 akhir. Itu saja. gitu saja ya Ki ya. Walah ya gila, berita Palestina masih terus naik turun jadi masih belum ada solusinya gitu ya Ki ya. Walah ini berita dunia yang dilihat sama gimana, ada lagi tidak Ki berita dunia? Cukup ya Ki ya. Waduh, udah banyak ini yang Mas Jawi tanya kan ada 8 poin, mungkin kira-kira gimana mau menambahkan? Oke, kita lihat terakhir Oke. pesan alam semesta untuk tahun 2024 untuk saudara-saudara di luar sana. Iya. Hati-hati di tahun 2024 orang-orang malas bekerja. Ya. Males bekerja ya opo kuwi. Wanita hati-hati. Ya. Wanita ini sedang diganggu aura negatif untuk menghancurkan keluarganya sendiri dan rumah tangganya sendiri. Simpan uang-uang kalian dengan baik. Ya, jangan tergoda rayuan setan untuk membeli barang-barang yang tidak diinginkan atau tidak dibutuhkan. Betul, dengerin dah. Ya, hindari investasi. Kerjasama invest dengan orang-orang yang tidak dikenal. Oh iya betul. Ya, hindarin itu. Dan 2024 dengan malasnya orang bekerja, semakin banyak kriminal karena judi online. Kuwi dengerin, malas bekerja karena judi online.
Ya. Ya kuwi. Ya apa to, Rek? Banyak yang saya lihat rumah tangga hancur di hancur. tahun 2024. Ya, atas dari perbuatan kalian sendiri. Ya. Gitu ya Ki ya. Waduh, ini tadi sebuah pesan yang disampaikan Ki Macan untuk di tahun 2024. Ini semoga saja kakak-kakak para penonton Pintu Misteri ini bisa mengikuti apa yang menjadi sarannya Ki Macan. Ya. Seperti tidak membelanjakan uang yang tidak penting ya. Betul. Hati-hati Rek, kita harus bijak, jangan gatel mata, jangan gatel tangan untuk belanja yang tidak penting. Walaupun ada barang diskon-diskon, kalau tidak penting ya sudah usah dibeli. Ingat, lebih baik uang itu ditabung ya Ki ya. Kemudian untuk istri-istri, suami-suami lebih lagi menjaga keluarganya dengan baik, karena ada energi-energi negatif yang bisa mengancam supaya kalian cerai berpisah. Ya Ki ya. Bahkan ini untuk judi-judi online wis tarek ya. Hindari judi, katanya kamu ingin kehidupan kalian baik. Kalau mau ingin kehidupan kalian baik, ya hindari hal-hal yang dilarang oleh agama, hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Ojo males, nyapa kowe males. Lek kowe males lebih baik kon jeburon di kawai Bromo kono lo males. Ya, hidup kok males. Ndak boleh males, hidup itu harus diperjuangkan. Harus gesit, sigap golek duit. Ya. Waduh, terima kasih banyak nih Ki Macan. Kalau sudah ini saatnya Mas Jawir kembali lagi mengingatkan kakak-kakak semua para penonton Nipun Pintu Misteri yang menginginkan media-media Nipun Ki Macan, nanti di akhir video akan dijelaskan nomor telepon admin 1, admin 2, admin 3, bahkan ada di layanan online shop itu toko Shopee, carian namanya Pintu Misteri ya. Hubungi nomor-nomor admin apabila kalian menginginkan media-medianya Ki Macan. Kalau sudah ini saatnya Mas Jawir kembali lagi mengingatkan kakak-kakak semuanya, para penonton Nipun Pintu Misteri, jangan lupa Rek, dari dulu tayangan Pintu Misteri Mas Jawir selalu menginginkan kita mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia. Karena bagaimana lagi kalau Mas Jawir mengingatkan kalian untuk mendoakan yang terbaik untuk negara Indonesia, ayo kita luangkan. Kalau kita tidak bisa melakukan sesuatu secara nyata, setidaknya doa-doa kita itu bisa menggetarkan Sang Maha Pencipta. Betul. Sehingga memberikan perlindungan untuk negara tercinta kita, negara Indonesia. Betul. Semoga dijauhkan dari segala macam bentuk bencana-bencana alam, dan semoga negara Indonesia mendapatkan perlindungan dari gangguan-gangguan satanik, gangguan dajjal, gangguan-gangguan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang ingin menghancurkan negara Indonesia. Ngoten ya Ki ya. Kita doakan selalu untuk NKRI Harga mati. Baik Ki Macan, ada pesan hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Iya, pesan alam semesta untuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kerja keras yang ikhlas tidak akan membuatmu kecewa apapun hasil akhirnya. Ngoten ya Ki ya. Kuncinya adalah ikhlas Rek. Hasil akhir serahkan sama Sang Maha Pencipta. Yang penting kalian ikhlas, Mas Jawir yakin pasti hal terbaik akan kalian dapatkan. Iya. Matur nuwun. Sami-sami. Saya Mas Jawir Dan saya Ki Macan, serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Wow, paus yang melompat dari laut. Artinya di sini ada 6 bulan lahir yang akan mendapat hantaman rezeki di 5 hari ke depan.